wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Mila. saya Syafina. Saya Afina Nadif. Kami membuat video ini untuk Memenuhi tugas wawancara. Dari mata kuliah pendidikan forensik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Ibu siapa? Saya Ibu Nur Khalifah. Kalau boleh tahu, nama anak Ibu siapa? Burhan, Kelas kelas B sekarang TKB. TKB. Menurut Ibu, apa yang menjadi hal terpenting dalam mendidik anak? Yang pertama dalam mendidik anak itu memberikan pengalaman atau pengetahuan tentang perilaku anak. Jadi sehari-hari itu harus diajarkan sopan santun dulu kepada anak. Kalau sama orang tua harus sopan santun, sama orang lain juga seperti itu. Ketika kamu harus pakai salam dulu seperti itu. Karena menurut saya itu sangat penting bagi dia sebelum tidak dewasa, karena perlu untuk hidupnya nanti di masyarakat. Bisa diceritakan sedikit tentang gaya pengasuhan apa yang Ibu terapkan selama ini pada anak Ibu? Kalau saya itu menggunakan gaya yang pengasuhan yang demokratis ya. Jadi kita itu omong-omongan gitu loh sama anak itu. Jam berapa ya kita enaknya belajar seperti itu. Jadi kita tuh tidak maksa sama anak, harus jam sekian harus belajar gitu. Jadi kita harus mencari situasi anak yang nyaman itu belajar jam berapa. Kita belajar jam berapa besokan gitu itu. Langsung bu gitu atau setelah maghrib seperti itu. Karena di jam-jam seperti itu anak itu apa ya, otaknya itu apa ya, bersih gitu loh kalau di jam-jam seperti itu. Karena sudah barusan istirahat seperti itu. Jadi kegiatan pagi sampai sore kan ada kegiatan ngaji atau sekolah pagi seperti itu. Jadi harus dalam nggak cuma itu aja ya menerapkan apa cara belajar, selain itu kita juga harus diskusi sama ayahnya, sama apa nenek gitu. Jadi harus kerjasama kalau ingin membuat peraturan seperti itu. Kadang kan kalau nenek itu suka manja ya, beda sama ibunya. Kalau itu neneknya itu, kalau sama ibunya nggak boleh makan mie instan gitu, tapi kalau sama neneknya itu bebas mau dibuatkan seperti itu. Jadi kita harus kerjasama dengan orang lain untuk mendisiplinkan dia, untuk mengasuh dia. Perlu ngomong sama orang lain juga, perlu kerjasama dengan ayah atau neneknya. Jadi keluarga itu harus sama gitu. selanjutnya, kenapa Ibu memilih model parenting tersebut tadi? Iya, karena family yang demokratis tadi ya, suka karena sifatnya memaksa anak gitu loh. Jadi anak itu udah terpaksa belajar jam sekian, jadi kita tuh perlu omongan sama anak. Jadi anak itu biar nyaman belajarnya, nggak terpaksa gitu. Bisa pak lulus gitu sama anak. Itu lagi hanya otoriter, nggak suka kan suka memaksa anak ya. Nanti anaknya takutnya malah terbebani, malah malas belajar, nggak nyaman belajarnya. Bagaimana Ibu membantu anak mengelola emosinya saat marah atau sedih? Itu ya yang mungkin agak sulit ya bagi orang tua kan harus mengelola emosinya ya. Kalau sedang marah ditenangkan dulu. Kalau saya itu kadang menebak dodo ya apa ya, astagfirullah seperti itu, bentar gitu, nggak boleh marah, harus lembut. Jadi anak itu nggak boleh marah. Nanti kalau marah ada apa ya, ada makhluk halus yang suka nanti ditemani seperti itu. Jadi ditenangkan dulu, ditenangkan kalau dia sedang menangis seperti itu. Nanti kalau udah diam, anak udah tidak nangis, sudah tidak marah, baru kita tanya kenapa tadi apa tengkar sama temannya atau seperti itu. Jadi tenangkan dulu sampai nangisnya dia setelah emosi. Apa yang Ibu lakukan jika anak Ibu melakukan suatu kesalahan? Namanya anak juga bisa melakukan kesalahan juga ya, tapi sebagai orang tua kita juga tidak boleh tinggal diam seperti itu. Juga
sebenarnya kan nggak boleh kalau kita ngasih hukuman ke anak. Jadi hukumannya itu juga harus mendidik, bersifat mendidik seperti itu. Seperti misalkan kemarin itu waktu siang itu nggak mau tidur siang, bermain ke rumah temannya. Akhirnya bermain ke rumah temannya itu sepedanya itu lumpur, udah banyak seperti itu. Jadi ya harus diberi hukuman. Hukumannya apa? Harus bersifat mendidik, harus dia itu membersihkan sepedanya. Tapi dengan dibantu orang tua, saya bantu, saya kasih air, saya beri sikap untuk agar dia itu bisa melakukan kesalahannya sendiri, membersihkan sepedanya dan membersihkan bajunya seperti itu. Jadi hukuman itu tetap, tapi harus bersifat mendidik. Ya. Lalu bagaimana Anda menghadapi situasi di mana disiplin anak Anda tidak berhasil? Ya. Kalau beberapa hari ini memang disiplinnya kurang berhasil. Hanya itu kalau berangkat sekolah juga bangunnya sebenarnya nggak telat bangunnya, tapi mandinya itu yang kelamaan gitu kan. Karena berarti kan disiplinnya berarti kan dia terganggu ya, tidak berhasil ya. Beberapa hari saya biarkan aja, kan sampai bel masuk sekolah. Nanti akhirnya dia ngerti sendiri kan, kalau di sekolah terlambat bagaimana, nggak ikut baris, dia pelajaran ketinggalan, gitu. Jadi saya juga harus bekerjasama dengan guru kelasnya. Tolong dinasihati seperti itu, harus berangkat tepat waktu. Jadi harus komunikasi dengan orang lain juga, terutama dengan gurunya. Setelah gurunya menyampaikan itu dia itu kan tahu akibatnya bagaimana seperti itu. Jadi beberapa hari ini ya dia itu bisa bangun pagi seperti itu, bangun pagi dengan sendiri. Tadi sudah bisa berubah tadi kan waktunya ada evaluasi di sekolahnya, jadi harus cepat-cepat seperti itu, bisa dengan bertahap. Jadi tidak langsung ya kalau masa disiplin itu tidak bisa langsung instan, nggak bisa. Jadi hari pertama kedua itu harus ada perkembangan, tidak bisa lama disiplin langsung nggak bisa. Lalu apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mendisiplinkan anak? Mbak diulang itu. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mendisiplinkan anak? Tantangannya ya gimana ya, kadang itu seorang ibu ya malu ya. Tantangannya sangat besar gitu, malu anaknya tidak sifat disiplin, apa tidak dikasih tahu seperti itu ya. Memang kita ya sama masyarakat dan sama orang lain itu kita juga harus bersifat gimana ya, bersifat sabarnya harus ekstra seperti itu. Bagaimana Anda memantau perkembangan fisik anak itu? Ya. Nah, kalau perkembangan fisik itu kalau kita dimulai dengan berat badan lah. Penyebab berat badannya setiap bulan, di akhir bulan itu harus dicek, ada tinggi badannya seperti itu. Jadi kan kalau seusia seperti itu harus disesuaikan dengan badan sama berat badannya seperti itu. Seperti pertumbuhan gigi itu penting untuk anak juga. Kalau itu kecil atau bagaimana nanti bisa diberi vitamin atau makanan tambahan seperti itu. Karena seusia seperti itu tidak cuma makanan pokok nasi aja, harus ada makanan tambahan khusus usia ini itu. Baik, terima kasih Ibu sudah selesai pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga jawabannya bisa dipertimbangkan atau bermanfaat bagi pendidikan nasional. Terima kasih ya, sama-sama. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.